الفاتحة لمؤلف شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علينا الحبيب عبد الرحمن السلام إن الله يتوشاه بالرحمة الله أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد رجالهم الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم ذاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika law kana ma'aha bintu ibnin aqrabu minha aw minhunna. Demikian juga apabila bersamanya ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dekat daripadanya atau dari mereka, fatakhudhu bintul ibnil aqrabu an-nisfa, maka cucu perempuan dari anak laki yang lebih dekat mengambil bagian setengah. Wa bintul ibni al-bu'da lahas sudusu, dan cucu perempuan dari anak laki-laki yang paling jauh baginya mendapatkan bagian 1/6 takmilatat thulutsaini, karena menyempurnakan bilangan 2/3. Jadi sama yang kemarin ya. Jadi sekarang ini kasusnya kalau seandainya bersama dengan bintul ibni, itu ada bintul ibni yang lebih dekat daripadanya, maka bintul ibni yang lebih dekat daripadanya bagiannya adalah setengah. Kemudian yang jauh itu bagiannya 1/6 menyempurnakan bilangan 2/3. Fa in kana ma'aha bintabnin aqraba minha, kalau seandainya ada dua cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dekat daripadanya, fala syai'a li bintil ibnil bu'da, maka tidak ada bagian apapun untuk cucu perempuan dari anak laki-laki yang jauh, malam tu'asab biqaribin mubarakin, selama tidak diasabahkan dengan kerabat yang diberkahi.
Jadi sama ya. Jadi posisi bintul ibni yang lebih dekat itu posisinya dia dalam ilmu faraid sama dengan bagian daripada seorang anak perempuan. Yang kemarin cucu perempuan dari anak laki-laki satu orang atau lebih bagiannya seperenam, menyempurnakan bilangan 2/3. Kalau bersama dengan anak perempuan satu orang kan ada atau kemarin tuh, atau bersama dengan cucu perempuan dari yang lebih apa? Yang lebih dekat tuh. Ini ada yang lebih dekat, ada yang jauh. Nah posisinya cucu perempuan dari anak laki-laki satu orang atau lebih, dia sama dengan bersama anak perempuan kandung satu orang atau bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih apa? Yang lebih dekat tuh, sama tuh. Jadi antara anak perempuan kandung satu orang dengan cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dekat daripadanya itu sama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih apa? Yang lebih jauh. Misalnya nih, ada cucu perempuan dari anak laki-laki satu orang atau lebih, berbarengan bagiannya itu dengan anak perempuan kandung satu orang, maka cucu perempuan satu orang atau lebih bagiannya berapa itu? Cucu perempuan dari anak laki-laki bagian berapa? Masa setengah. Ulang lagi. Ada, jangan ngebleng yang kemarin sama, masih sama. Pokoknya cucu perempuan dari anak laki-laki, biar fokus gitu ya, biar konsep. Cucu perempuan dari anak laki-laki satu orang atau lebih mendapatkan bagian berapa? Seperenam, menyempurnakan bilangan. Nah, kalau seandainya bersama apa itu? Anak perempuan kandung satu orang atau bersama dengan siapa? Cucu perempuan yang lebih apa? Kalau ngomongnya bersama cucu perempuan yang lebih dekat, berarti ini cucu perempuan yang apa? Yang paling jauh tuh, begitu. Nah sekarang kasusnya nih, yang pertama yang udah umum, ada cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian dia bersama dengan anak perempuan kandung satu orang, maka cucu perempuan dari anak laki-laki yang satu orang atau lebih berapa bagiannya? Seperenam, menyempurnakan bilangan 2/3 karena bersama siapa itu? Satu anak perempuan kandung. Nah sekarang yang kedua, ada cucu perempuan dari anak laki-laki satu orang atau lebih jauh dia, kemudian bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih apa? Yang lebih dekat. Nah sekarang bicaranya cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih jauh bagiannya berapa? Nah, seperenam. Kemudian menyempurnakan bilangan 2/3 bersama dengan tadi siapa? Cucu perempuan dari yang lebih apa? Yang lebih dekat. Ngetin, ulang lagi. Jadi jangan sampai buyar. Kita punya masalah sama ini. Cucu perempuan dari anak laki-laki satu orang atau lebih bersama dengan anak perempuan kandung satu orang, berapa bagiannya tuh? Seperenam, karena menyempurnakan bilangan 2/3. Nah yang kedua ada kasusnya cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih apa? Nah dekat lagi, yang lebih jauh bersama dengan cucu perempuan dari anak yang lebih dekat tuh. Maka cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih jauh bagiannya berapa? 4/6, menyempurnakan bilangan 2/3. Begitu ngomong itu ya. Nah sekarang masuk kemarin tadi itu kalimat wa kadzalika law kana ma'aha bintun min aqrabu minha aw minhunna. Demikian juga kalau seandainya bersama cucu perempuan dari anak laki-laki yang jauh, bersamanya ada siapa?
cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih apa? Yang lebih dekat daripadanya atau dari mereka. Kalau mereka berarti cucu perempuan dari anak laki-lakinya jumlahnya lebih dari satu orang, bisa dua, bisa tiga. Nah, bagiannya berapa ini? Maka fatakhudhu bintul ibnil aqrabu an-nisbah. Cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dekat bagiannya berapa? Setengah. Sama dengan ada cucu perempuan dari anak laki-laki satu orang atau lebih bersama dengan anak perempuan kandung satu orang. Anak perempuan kandung satu orang bagiannya berapa? Setengah. Tuh, cucu perempuan dari anak laki-laki bagian berapa? Per 6 tuh, ingatin tuh. Nah, kasus yang sekarang ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih apa? Yang lebih jauh bersama dengan siapa? Cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih apa? Yang lebih dekat. Nah, bagiannya bagaimana ini? Ini ada cucu perempuan dari anak laki-laki lebih jauh. Kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih apa? Yang lebih dekat. Maka cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dekat bagian berapa? Bagian berapa? Setengah tuh. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih jauh bagian berapa? Seperenam tuh. Jelas itu ya? Nah, begitu tuh ngomongnya tuh. Dan jangan lupa tuh, sama dengan tadi posisinya cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan siapa tadi? Anak perempuan. Ulang lagi, ente nggak konsen sih. Dibulat balik doang tuh kalimat. Nah, ulang lagi. Cucu perempuan dari anak laki-laki satu orang atau lebih bersama dengan anak perempuan kandung berapa orang? Satu orang. Bagiannya berapa cucu perempuan? Seperenam menyempurnakan bilangan 23. Kemudian anak perempuan kandung satu orang bagiannya berapa? Setengah tuh. Nah, sekarang yang kedua, ini yang sekarang nih masalahnya. Ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih apa? Jauh dengan cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih apa? Maka cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dekat bagiannya berapa? Setengah. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih jauh bagian berapa? Setengah. Tuh mau begitu ya? Jelas tuh ya? Yang kedua sekarang, fa'in kana ma'aha binta ibnin aqraba minha, maka jika bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih jauh daripadanya itu ada dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dekat. Kan tadi ngomongnya kasus yang pertama satu orang cucu perempuan yang jauh bersama dengan satu orang cucu perempuan yang apa? Yang lebih apa? Yang lebih dekat. Maka ini masalah yang pertama tadi, bagi cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dekat berapa bagiannya? Setengah. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih jauh berapa bagiannya? Ini kasusnya kalau seandainya cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dekat berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Satu orang tuh. Paham nggak? Nah, gitu ya. Gini nggak paham. Ulang lagi ulang lagi biar paham. Jadi kasus yang kelima ini ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Berapa jumlahnya? Satu orang atau lebih. Bersama dengan siapa? Anak perempuan. Anak perempuan siapa ini? Kandung. Berapa orang? Maka bagian anak perempuan kandung satu orang berapa? Nah, kemudian bagian cucu perempuan dari anak laki-laki berapa bagiannya? Seperenam. Menyempurnakan bilangan 23. Kasus yang kedua sekarang ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang apa?
Yang lebih jauh dengan cucu perempuan yang lebih apa? Maka bagiannya pertama, cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dekat bagiannya berapa? Setengah. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih jauh bagian berapa? 6. Karena menyempurnakan bilangan. Nah sekarang masalah yang berikutnya, kasus yang berikutnya, ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih jauh, jumlahnya 1 orang atau lebih. Bersamanya ada berapa orang? 2 orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih apa? Dekat. Lagi kasus yang sekarang adalah bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki 1 orang atau lebih yang lebih jauh, bersamanya ada siapa? 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih apa? Nah, bagiannya bagaimana ini? Fala syai'a libintil ibnil bu'da, maka tidak ada bagian sama sekali untuk cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih jauh. Bagiannya nggak ada. Kalau seandainya bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih jauh, bersamanya ada siapa tadi? 2 orang cucu laki-laki dari cucu perempuan dari yang lebih apa? Berapa jumlah tadi? 2 atau lebih. Maka bagi cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih apa? Bagiannya berapa? Mahjub hirmanan, tapi dengan catatan malam tu'assab bil qaribin mubarakin, selama dia tidak, siapa dia ini? Siapa dia ini? Cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih apa? Jauh 1 orang atau lebih, selama dia tidak diasobahkan dengan kerabat yang diberkahi. Siapa kerabat diberkahi? Ibnul ibni ab'ad, lebih jauh, cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lebih apa? Yang lebih jauh tuh. Selama tidak diasobahkan, maka dia mahjub hirmanan. Jelas ya? Wa yu'assibu hadakarun fi darajatiha min akhin awibni ammin, dan yang mengasobahkannya laki-laki pada derajatnya, baik saudaranya atau ibni ammin, yaitu adalah sepupunya, mau saudaranya mau sepupunya, maka dialah yang disebut dengan mu'assib pada bintul ibni al-bu'da, cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih apa? Lebih jauh. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Kemarin ya